Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Lagi. Semangat lagi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak semuanya yang telah hadir di sini, khusus yang mana telah meluangkan waktunya untuk datang pada kesempatan yang baik ini. Kesempatan yang baik ini pada hari Sabtu itu adalah merupakan seminar rutin atau seminar tematik kami dengan tema yang berbeda-beda setiap Sabtunya. Tentunya itu untuk membantu dan meningkatkan pengetahuan para konsumen dan para distributor, terutama di NASA ya. Untuk kesempatan yang baik ini pada hari Sabtu tanggal 31 bulan 1 2015, tema yang kita angkat yaitu tentang asam urat. Oleh karena itu, sebelum membahas temanya, alangkah baiknya kita buka ya. Kita mulai acara yang baik ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Untuk ibu bapak semuanya, sudah siap untuk dimulai, Bu? Ya, oke. Gini, pembahasan kali ini tentang asam urat atau hiperurisemia. Gitu. Asam urat itu memang istilah yang sering diungkapkan oleh orang awam, ya. Kalau hiperurisemia ini adalah istilah medisnya. Jadi jangan bingung ya. Ketika memang belum tahu, kemudian di rumah sakit setelah cek gitu kan, purinya tinggi Bu gitu, hiperurisemia ditulis di mereka medisnya, ya itu asam urat gitu. Sebenarnya yang benar yang mana? Sama saja, nggak apa-apa gitu ya. Dimana asam urat ini kenapa kok patut untuk dibahas untuk pagi hari ini ya toh? Asam urat ini saya pun tertarik untuk membahasnya. Bahkan ini jujur aja, skripsi saya ya tentang asam urat. Itu timbul dulu kenapa? Saya pulang ke desa. Ya, saya berasal dari Rembang. Itu saya pulang ke desa. Ngobrol sama om saya. Nah, om saya nyeri-nyeri, kemudian pinggangnya sakit dan yang lain. Dan itu katanya apa? Habis jatuh. Tapi ternyata tidak. Itu purinya tinggi atau itu beliau pada saat itu dikatakan asam urat. Kemudian beberapa bulan berikutnya saya pulang lagi ya. Saya balik ke Jogja, kemudian pulang lagi. Ibu saya sendiri. Nah, saya tertarik untuk itu, benar-benar tertarik. Dan kemudian kenapa juga saya harus mendalami ini dan kenapa saya tertarik untuk menyampaikan ini, tema ini saya angkat gitu. Karena beberapa tahun kemarin sampai sekarang, beberapa tahun, 2 tahun silam ya, sampai sekarang itu trennya ya, trennya naik. Jadi angka orang kena asam urat itu naik. Gitu. Terus kemudian saya berpikir setelah saya di sini, ini sebuah peluang sebenarnya. Tapi sebuah ya nggak enak bagi orang yang kena, tapi peluang bagi distributor. Iya nggak? Sebuah peluang. Benar-benar sebuah peluang karena begini. Ketika orang sakit, bayangkan saja ketika orang sakit gitu, apapun akan dibeli untuk menyembuhkan itu. Bahkan tidak harus membayangkan dia hobi, tidak gitu kan Pak, benernya dia hobi atau tidak memerlukan itu. Dia sakit, tawarin produk NASA, kesehatan NASA, lecitin, buangti, berapapun dibayar, yang penting dia sehat. Bahkan tidak mengenal yang namanya kaya atau miskin kalau orang udah sakit, ya enggak?
Orang nggak punya pun, apa yang terjadi kalau udah sakit, nggak punya duit? Hutang. Karena kesehatan itu aset yang paling penting untuk hidup di dunia, ya toh? Kecuali hidup di akhirat, beda, bawahnya iman dan sholat dan yang lain. Tapi kalau di dunia harus diimbangi dengan apa? Kesehatan. Memang harus diimbangi sholat dan yang lain, kemudian cari nafkah. Sekarang saya tanya, kalau Anda sakit bisa cari nafkah? Mungkin ada yang pakai laptop doang, gitu. Ya kalau jarinya kesemutan atau sampai kena asam urat, karena asam urat ini menyerang ke sendi-sendi. Dan sebenarnya asam urat merupakan, di sini saya omongkan seperti ini, bahkan bisa dibayangkan kok mengerikan gitu. Sebenarnya ada yang lebih mengerikan, ya, dibanding penyakit asam urat ini. Asam urat memang tidak salah satu penyakit yang menyebabkan kematian, ya, kayak stroke, diabetes mellitus, ya, jantung, itu yang menyebabkan banyak kematian. Tetapi di sini asam urat itu, setelah saya teliti skripsi saya itu, ternyata dia benar-benar satu-satunya yang benar-benar menyebabkan yang lain timbul. Jadi bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan jantung, bisa menyebabkan batu ginjal, gitu. Prosesnya seperti apa? Asam urat itu adanya di dalam darah kalau sudah terproses dari tubuh. Ketika di dalam pembuluh darah, ya, ibarat kata selang gitu. Di dalam pembuluh darah kita itu sebenarnya komplit nutrisi di dalam situ. Ada lemak, ya, ada lemak dibagi-bagi, lemak jahat dan lemak baik. Ada purin, asam urat ini itu di dalam. Kemudian ada nutrisi yang lain. Jadi kalau dibayangkan itu videonya, itu selang itu ada banyak nutrisi. Nah, ketika tubuh kelebihan asam urat, gitu, jadi di situ misalkan kayak partikel-partikel itu. Ketika itu ada salah satu yang dominan, gitu, ada salah satu yang dominan, apa yang terjadi? Yang lain kesumbat. Nah, proses itu ketika di pembuluh darah tersumbat, apa yang terjadi? Ketika itu terjadi di otak, menyumbat di saluran pembuluh darah otak, stroke. Ketika itu lama dan itu dibiarkan, namanya stroke hemoragik. Jadi pengeng. Jadi stroke hemoragik, misalkan pembuluh darahnya pecah. Misalnya selang ditali, kemudian diinjek dengan terus, pecah pasti. Itu salah satu kalau dia ngenain ke otak. Kemudian ke jantung sama seperti itu. Nah, rada beda ke ginjal. Kalau asam urat mengenai ginjal seperti apa? Ketika asam urat menumpuk banyak, asam urat bentuknya pun beda dengan lemak. Kalau misal kayak kolesterol, itu kan tinggi lemak. Kalau kolesterol itu di luar saja, ketika dioperasi diangkat, itu kan masih lentur. Kalau asam urat atau purin di dalam tubuh itu kalau sudah menumpuk seperti batu, gitu, seperti batu. Pernah tahu ketika orang operasi batu ginjal itu yang keluar apa? Kayak batu. Saya pernah melihat itu. Dan dulu saya ketika punya pasien di puskesmas dulu, itu dibawa loh di kertas kecil, dan saya melihat warnanya rada coklat gitu. Jadi batunya itu semacam bukan mulus, bukan masih kayak ada duri-durinya. Itu yang diakibatkan asam urat. Ketika dia di ginjal itu terjadi membatu seperti itu, apa yang terjadi? Tidak bisa menyaring. Nah, ginjal kan fungsinya untuk menyaring beberapa nutrisi. Ibarat kata lah, dia kayak saringan kita buat teh gitu ya, atau buat kopi. Itu saringannya buntu. Itu kalau kena batu ginjal. Itu seperti itu gambarannya. Ya. Saya katakan di sini kenapa trennya kenapa trennya naik ya toh? Mari kita buktikan di sini. Ini di Indonesia. Dari 300 ya,
dari 309 orang ya yang dicontoh di sebuah klinik terbesar, di sebuah rumah sakit terbesar, itu dari 309 orang positif 203 itu kena asam urat. Dan ketika itu tidak diperbaiki, tidak diobati, ya toh, maka akan terjadi yang penyakit-penyakit yang lain tentunya. Nah, ini tahun 2007. Nah, ini bukti lagi. Ini ketika kemarin tahun 3 tahun silam 2012 saya membuktikan itu di salah satu kecamatan di Jogja, di Merbah, tepatnya dekat bandara. Itu serius. Saya bahkan melakukan itu kemarin, mengambil datanya dan yang lain sendiri, wawancara saya sendiri. Itu coba mengambil di sini. Sebelum saya penelitian, saya ambil survei dulu ternyata tahun 2010 itu kejadiannya yang positif 32. Kemudian 2012 ini bisa dilihat seperti apa, setengah lebih trennya dia naik. Kenapa? Karena banyak makanan, ya, banyak makanan, bahan makanan itu mengandung purin atau asam urat banyak. Tapi bagaimana kita bisa tidak kebanyakan? Karena kalau misalkan banyak makanan yang asam urat, kita nggak makan kan gitu. Bisa kita makan tetapi secukupnya. Jadi mania, jadi kan setiap orang mempunyai favorit makanan masing-masing. Nah, sebenarnya dari dulu zaman Nabi Muhammad, ya, Nabi kita, ketika orang mempunyai mania atau favorit terhadap makanan, itu sebenarnya perilaku yang kurang bagus, ya toh? Dalilnya sudah jelas banget. Ketika kelebihan makanan, apa yang terjadi? Ya toh? Berhentilah makan sebelum kenyang, kan gitu. Ketika orang mania, misalkan suka namanya melinju, apalagi dia asam urat tinggi, makan terus, ya itu, ya udah dirasakan saja, seperti itu timbul pasti. Nah, ini saya melihat ini memang peluang bagi distributor, ya, distributor. Tapi di samping distributor, konsumen juga nganu, sebenarnya ya manfaat bagi dia apa? Satu, supaya tidak timbul penyakit-penyakit yang lain. Nah, distributor ketika konsumen dapat manfaat satu, distributor dapat dua, ya kan gitu. Seolah-olah kayak bisnis NASA, ya. Jadi konsumen untung, dia dapat untung lagi. Distributor di samping dia banyak konsumen yang membeli produknya, untungnya banyak. Kedua, kan kita nolong, ya enggak Pak? Kita kan nolong, kan gitu. Kemudian kita buktikan lagi di sini. Ini yang saya lakukan kemarin tahun 2012. Dari 42 orang yang saya ambil datanya ini, 38 positif. Dan itu saya hanya ngambil nama saja. Saya tidak ngecek di puskesmas. Saya ngambil nama, saya minta yang sering datang ke situ, sekitar 42 orang. Saya bawa alat, datang ke rumah masing-masing. Saya mengecek. Ya itu, saya ngeceknya memang berusaha tidak ketika dia kena gejala atau ketika dia kesakitan. Jadi ketika asam urat lebih baik ngeceknya jangan ketika kesakitan. Tapi sudah sakitnya sudah reda, cek. Itu yang lebih bagus. Ketika saya kemarin mengunjungi, ketika pada saat itu beliau atau orangnya sakit, saya pending. Kemudian besoknya lagi saya datengin, baru saya cek kalau sudah sembuh. Nah itu akurat, lebih akurat gitu hasilnya. Nah, bisa ditangkap Bapak Ibu? Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sih itu asam urat? Kan gitu. Kita bertanya-tanya, apa sih asam urat itu? Asam urat merupakan
Ya, salah satu penyakit yang diakibatkan karena menumpuknya purin ya dari makanan yang kita makan. Purin itu di dalam makanan bentuknya apa? Protein. Familiar ya dengan protein? Ya. Makan makanan yang mengandung protein tinggi itu juga belum tentu purinnya tinggi, belum tentu. Kayak misalkan telur bebek. Itu proteinnya sangat tinggi. Tapi dia purinnya enggak begitu tinggi, masih tinggi yang namanya telur ayam. Kalau enggak gitu sama ati, tinggian ati purinnya. Gitu. Jadi nanti ada beberapa makanan yang saya sebutkan di situ bisa dicermati, ya. Nah, dia ketika purin itu di dalam tubuh ketika numpuk banyak atau ngendap banyak ya, tidak sesuai dengan yang tubuh butuhkan, itu baru yang namanya disebut asam urat atau hiperuricemia. Lah terus pada dasarnya tubuh butuh asam urat berapa gitu? 85% ya. Perkiraan secukupnya ketika makan, tidak berlebihan. Itu tubuh hanya membutuhkan itu. Dan 15%-nya dari makanan. Apa artinya? 15% kan hanya seperempat ya, hanya seperempat. Nah itu. Jadi peluang kita untuk makan menambah asam urat hanya seperempat sebenarnya. Lah tubuh kok bisa 85%, Pak? Sebenarnya asam urat itu juga di tubuh sudah ada, sudah dihasilkan setiap hari dari pemecahan sel-sel gitu loh. Dari proses dari bukan dari makanan, tapi dari proses tubuh sendiri. Itu dia menghasilkan 85%. Nah, 15%-nya dari makanan. Sehingga disarankan jangan terlalu banyak untuk makan makanan yang sumber purin atau hiperuricemia. Jika itu di atas normal, keadaan itu disebut hiperuricemia. Nah, biasanya medis menyebutnya hiperuricemia itu. Oke. Nah, apa sih tanda dan gejalanya? Ya toh? Kita kenali, kan gitu. Biasanya kalau konsumen, cerita ke distributor biasanya kan sudah gejala. Nah, saya angkat gejalanya dulu. Kalau orang Indonesia kalau nggak sakit, dia nggak bakalan sadar. Kalau sudah sakit baru dia nyari distributor NASA. Kasih saja lecitin, buang T, ekstrak slim, sudah. Berapapun dia pasti bayar. Tapi ada yang detail biasanya naiknya. Harus berapa, Pak? Gitu. Saya harus menghabiskan berapa botol kan gitu. Itu saya juga sering dikonsulin seperti itu. Nah, inilah bedanya produk kesehatan NASA dengan obat yang lain mungkin. Kenapa? Kalau obat yang ada dosisnya. Gitu. Kalau produk kesehatan NASA itu adanya cuma aturan minum. Kenapa sebenarnya? Ya, dari NASA itu kan kalau kebanyakan, gitu. Kalau misalnya kelebihan nggak terlalu, misalnya 3 kali terus minum 5 kali itu baru bermasalah. Tapi kalau kelebihan itu nggak apa-apa untuk kesehatan. Karena itu dari makanan. Jadi diproses dari tumbuh-tumbuhan natural, gitu. Oke, bisa dipahami? Nah, dan juga sekarang sudah mulai bosan namanya masyarakat konsumsi namanya obat, gitu. Karena sebenarnya benar juga obat dengan kandungan kimia tinggi itu hati-hati dengan ginjal. Di sini kalau asam urat pun kalau dikasih dosis tinggi, alupurinol atau urikosuroik kayak begitu terlalu tinggi. Nanti misalkan usianya sudah rada tua, apa yang terjadi? Ginjalnya yang kena. Nah, nanti kalau sudah ginjalnya yang kena, baru ngomong ke distributor NASA. Telat ya, Pak ya? Telat itu. Kenapa saya bilang telat? Kalau misalkan kita perbaiki pakai punya NASA, rada lama, terus memang pembuangannya aja sudah, ya toh, ginjalnya sudah kena. Kelamaan itu. Dari awal saja, sebenarnya kan gitu. Nah, besok bisa dipesankan gitu. Ketika seperti itu, besok lagi kalau ada anaknya atau tetangganya baru gejala, kasih, kan bisa jadi distributor juga di bawah Anda, kan gitu. Ya, keuntungan lagi, ya kan? Nah, oke? Kita lanjut.
Tanda dan gejala di sini untuk asam urat itu ada beberapa tahap, ya. Jadi kalau tahap pertama untuk asam urat biasanya kesemutan, kemudian disertai dengan panas atau kemeng, gitu. Kayak ditusuk-tusuk jarum, ya. Tapi dibedakan, bukan hanya kesemutan yang biasa. Biasanya kalau kita salah tidur, posisi tidur kan kesemutan, itu bukan karena asam urat, karena memang ada pembuluh darah kita yang terjepit, gitu. Tapi di sini biasanya terjadinya biasa saja, kita terasa seperti itu, atau habis olahraga, gitu. Habis olahraga kok terasa panas atau kesemutan atau sampai merah, itu tanda-tanda asam urat. Dan bisa cermati ketika itu terjadinya di sendi, itu asam urat. Tetapi kalau terjadinya itu enggak di sendi, itu rematik. Itu bedanya. Jadi beda ya, asam urat sama rematik memang beda. Atau hiperuricemia, itu beda. Terus kemudian ada orang yang menyebut gout. Pernah dengar gout? Gout arthritis. Pernah? Nah, itu kejadian yang pokok itu parahnya asam urat atau rematik itu ke gout. Nah, gout itu kalau sudah menimbun, jadi kayak kristal itu loh, kayak ada kelereng, ya. Kalau ada orang tua kan biasanya kayak gitu. Kadang-kadang juga ada, misalnya di sendi sampai numpuk bulat gitu kan, keras. Itulah namanya tovus, namanya gout. Dan itu hanya bisa diangkat. Sudah tidak bisa dikasih ekstrak selim atau apa, sudah nggak bisa. Diangkat dulu kemudian disembuhkan, ya. Nah, tanda gejala itu, ya toh, seperti apa? Coba kita lihat bersama-sama. Nah, jadi misalkan di sini ini linu dan kesemutan. Nah, kalau disertai seperti ini, itu panas, merah, dan merah lah, memar ya. Saya sebenarnya kemarin waktu 2013 saya sempat sendi saya ini merah, sempat ngerasain itu aku. Itu baru ringan sebenarnya, baru ringan. Nah, kejadian itu di lapangan ya, itu di lapangan, ibu bapak semuanya begini. Ketika kesemutan dan panas itu ketika gejala awal ya, belum pernah sebelumnya, itu dia akan sembuh sendirinya loh. Dan sebenarnya itu bukan sembuh, tetapi ibarat kata dia itu bersembunyi, ya, bersembunyi. Nah, banyak di luar ya, di luar, maksudnya di pedesaan atau di mana, itu dipijit ke, ya kan, dipijit ke. Dan itu dia mempunyai persepsi bahwa sembuh. Itu sebenarnya biarin saja, itu sembuh gejala awal itu, gak usah dipijit ke, sembuh sendirinya. Tapi, ya toh, tapi itu nanti selang setahun akan timbul lagi jika di rentang kesembuhan itu tidak diberikan diet atau obat, gitu. Nah, itu nanti gejala awal ketika ada konsumen di luaran bisa disampaikan seperti itu. Monggo kerso, itu bisa dibuktikan saja. Nanti kalau sampai timbul ke berikutnya lagi, itu rasanya ya, rasa sakitnya itu makin lama. Jadi sampai 3 harian. Dan itu sakitnya makin sakit. Jadi dia timbul lagi yang kedua, itu makin lama, makin sakit, makin banyak yang dikenai sendi. Oke, bisa ditangkap, makin banyak. Dan ketika bisa mengenai misalkan di sini, coba mengenai tangan kanan, pas di sini atau di sini. Mau makan bagaimana? Kan sakit banget nih. Udah makan lagi, nggak enak banget itu, nggak nyaman dan nggak enak. Kalau memang manusia itu ya, kemarin saya sempat buat tulisan sedikit. Saya menyadari ketika banyak manusia itu ketika sehat itu rada lupa memang dengan kesehatan, dengan Allah. Itu rada lupa. Gitu. Ketika kita diberikan sehat sebenarnya itu ya kita disuruh memelihara dengan baik kesehatan itu.
suruh selalu mengingat Allah, kan begitu. Itu kan tujuannya. Tapi selama ini dengan aktivitas yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, ya, penjualan kencang, kadang-kadang lupa sampai sudah sakit sendiri. Sudah sakit sendiri, lemes, ditanya aja sudah lemes. Jadi uang banyak, ya toh, uang banyak, kemudian semua lancar, istri cantik, ya toh, mobil mewah. Coba bayangkan sakit gitu, sendi saja, apa rasanya? Udah nggak bisa nikmat hidup. Hidup nikmat apa sebenarnya? Sehat, ya toh? Sehat, kemudian beribadah nikmat. Ya bekerja memang iya, kalau bekerja harus disertai dengan kesehatan dan doa. Kan orang menyebut kalau bekerja tekun ya disertai dengan doa, lupa kesehatannya sebenarnya. Kalau kita minta kepada Allah berikanlah kesehatan, minta tok kelakuannya sama saja, apa? Sudah nggak penting ya. Oke. Terus kemudian, nah, banyak akhir-akhir tahun ini muda itu terkena. Bayangkan masih cantik, masih mulus ya, asam urat. Nggak nikmat. Nah, ketika diselang tadi ada rentan waktu setahun kemudian baru timbul, biasanya itu ciri khasnya biasanya di daun telinga ini juga ada pengkristalan, ada namanya penimbunan. Ya toh? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Di daun telinga ada yang pernah? Ya, nah, dia salah satu tandanya setelah gejalanya timbul itu biasanya di sini ada, begitu. Tapi bukan yang kecil, tapi biasanya rada besar, kayak seperti ini. Tapi ini, nah, kalau biasanya ada kecil itu hanya darah kotor. Yang keras seperti ini, nah, inilah yang namanya penumpukan kristal asam urat di sini. Ya, ketika seperti ini, gitu. Misal konsumen nanya, ini kenapa ya begitu? Kasih lecitin, wes, ekstrak slim, kanggo membuang lecitinya, kemudian kasih huang ti, wes. Beres nanti. Sering nyeri di malam hari, gitu. Ini gejala kedua biasanya, gejala kedua yang timbul. Nah, ini rada mengarah ke rematik. Gitu. Rada mengarah rematik kalau yang seperti ini. Sudah rada parah. Jadi asam urat itu parahnya pun ke rematik dulu, kemudian lebih parah ke tadi penumpukan namanya tofus, ke batu ginjal dan yang lain, ya. Coba kita lihat ya. Nah, seperti ketika habis olahraga, bisa di sini, bisa di sini. Ini timbul sudah kedua karena banyak di sini, di sini. Jadi kalau orang kena asam urat yang kedua itu kayak orang ditotok gitu loh, ditotok sama Bruce Lee gitu. Jadi kalau orang ditotok kan sendi-sendinya kan berhenti, kayak kencang gitu, gitu. Kencang, tidak bisa bergerak, sakit banget gitu. Karena sebenarnya kita bergerak, ya toh? Kita semua bergerak itu kan ada penyambung antara sini sama sini, kan yang nyambungin ini sama otot. Kalau sambungannya atau sambungan antara satu tulang sama satu tulang lain itu bermasalah, gitu. Ada apa? Di situ ada batu, gitu ya. Di sendinya ada batu. Apa yang terjadi? Sakit, pasti. Seharusnya itu oli, gitu. Seharusnya itu pelumas saja, tetapi di situ ada batunya. Apa yang terjadi? Nyeri, nyeri banget. Karena ketika misalkan tulang di sini kena, terus ada yang ganjel ya, ada yang ganjel kayak batu. Jadi di sini kan ketarik. Di sini antara ini juga nyeri sampai hingga panas. Panas itu diakibatkan karena apa? Ya karena efek ini. Jadi beberapa sel kulitnya hingga robek istilahnya. Jadi yang dekat sini hingga robek gitu ya.
Coba ketika bekerja terus terjadi seperti ini. Sudah nggak nikmat, benar. Tidak bisa menikmati di usia lansia. Nah, itu salah satunya. Nah, ini sudah mulai rada agak parah ya. Di sini banyak yang kena sendinya. Nah, ini coba dibayangkan kotak tadi yang saya bilang. Ya. Kemudian di sendi sini, tulang belakang, di sini. Nggak bakalan bisa tidur, wes. Orang saya pernah menyaksikan, ibu saya sendiri. Ibarat kata enake manusia itu ketika malam pertama nikah. Lorone loro untu, kan katanya begitu. Itu ketika di gigi, coba di sendi. Kan banyak sendi yang kena. Nggak bisa bergerak di gigi, paling nggak bisa ngomong, gitu? Ditahan, kesakitan banget. Ini di sendi, dengan beberapa sendi sakitnya hampir sama, wes. Dan ketika seperti itu ya, apa sih obatnya Pak? Kasih aja listrik berapapun dibayar pasti. Serius itu. Tidak usah melihat dia kayak atau apa. Kesakitan pasti dibayar. Apalagi itu yang namanya kemarin ibu saya kasih uang tea. Dari sini saya kasih uang tea. Itu telepon saya. Itu beneran wallahi, itu telepon saya kemarin. Rasanya badan saya kok kayak styrofoam, jadi ringan banget. Nah, itu peluruan beberapa kolesterol dan asam urat. Tapi pertama kali pemakaian itu dia kaget dan rada takut gitu, karena efeknya manjur. Yang saya banyak cerita dari konsultasi ya, pasien-pasien itu memang efeknya produk kesehatan NASA memang manjur. Saya bilang serius, manjur. Jadi memang diproses gitu, dikemas sedemikian rupa, di situ kandungannya diambil dengan kandungan yang bagus, yang inti gitu. Intinya misal kayak lecithin diambil kolin ya. Kolin itu salah satu nutrisi, diambil itunya saja, kemudian diproses dengan teknologi yang nanometer, jadi supaya itu cepat prosesnya. Memang sudah dikemas dan dibuat seperti itu produk-produk NASA. Jadi memang dia ibarat kata hampir tidak kalah cepat dengan namanya obat-obat generik dan kimia. Gitu. Di sini keuntungannya apa? Dia alami. Gitu. Memang udah banyak ya distributor kesehatan NASA. Pasti walaupun sedikit tapi kan berjalan ya Pak ya. Rutin mesti belinya. Gitu. Dan efeknya ke depan kan tidak menyebabkan efek ke ginjal dan yang lain. Nah, buruknya hingga penderita ya, hingga si terkena asam urat ini tidak bisa jalan. Ya toh? Bukan karena lumpuh atau kenapa, tidak bisa jalan karena kesakitan sendi. Hingga ini jujur saja, ini nyata, cuman saya tidak punya videonya. Saya di Berbah, itu ibu-ibu usia 43, saya masih ingat. Itu saya kunjungi, saya mau wawancara, gitu, mau wawancara. Rasanya kenapa? Rasanya dirasakan apa sakitnya? Kemudian pola makan seperti apa dulu? Itu nggak berani loh namanya keluar rumah. Sore-sore itu saya ditemuin sama anaknya, kemudian disuruh masuk kamar. Kenapa? Beliau bilang kalau tak bawa keluar Mas, kena angin saja, ya, kena udara itu rasanya nyeri. Dan dia kenanya juga sudah seperti ini. Jadi ketika beberapa ini sarafnya ditiup angin saja, sudah nyeri gitu loh. Nyerinya kalau mungkin sebelah saja nggak apa-apa. Kalau sampai hampir sekujur nyeri kan nggak enak, pusing pasti. Nah, dan di sini asam urat ada yang menyebut penyakit hantu. Ya. Kenapa disebut seperti itu? Dia di awal yang tadi saya sampaikan kan,
hilang timbul, ya toh? Hilang timbul. Tapi ketika timbul menyakitkan, ya toh? Kayak melihat hantu kaget gitu loh. Gitu kan. Kayaknya kita sembuh, ya toh? Konsumen ini sembuh, santai gitu. Enggak diobati. Ya toh? Santai-santai saja sampai 6 bulan, setahun kemudian. Kenanya seperti ini langsung tidak bisa apa-apa. Itu kejadiannya yang sudah terjadi, banyak terjadi seperti itu. Nah, bisa disampaikan itu bukan sembuh, Pak, tetapi itu perlu diobati supaya besok tidak timbul lagi. Memang asam urat seperti itu. Sembuh, ya, bisa ada itu yang nyeri itu. Sejam sudah sembuh lagi, hilang. Gejala pertama hilang. Kemudian 6 bulan berikutnya timbul lagi. Gitu. Timbul lagi rasanya kagak enak, bener. Saya sebenarnya kemarin merasakan sendiri dengan usia 23. Padahal laki-laki, ya kalau laki-laki kenanya memang umur 30 rata-rata. Tapi sekarang sudah banyak yang namanya belum usia 30 udah kena. Karena terlalu tinggi maem. Nah, kemarin saya rasakan sih sering yang namanya saya maem jeruan di angkringan. Biasa masih mahasiswa dulu. Biasa lah seperti itu. Lagi tanggal tua, habisnya duit gitu. Hanya beli nasi kucing saja sama jeruan udah murah gitu. Akhirnya ya itu. Nah, sebenarnya itu bisa nggak terjadi ketika saya tidak milih yang namanya hati itu. Ya, karena rasa dan keinginan untuk beli ya, melihat. Biasanya orang itu kalah ya, Pak ya. Kalah yang namanya pingin banget yang namanya merica-ricati gitu. Padahal udah diingetin sama istrinya, kemarin kan sudah diingetin sama dokternya gitu, masih aja pingin. Kalau sudah kena ngeranya itu. Nah, ini contohnya di mana dia tidak berani keluar. Bahkan dia seperti ini kelihatan nyaman, enggak nyaman. Kena selimut itu juga nyeri, gitu. Kena selimut saja udah nyeri. Ini parahnya, ya. Nah, ini lebih parahnya lagi. Terakhir namanya pengkristalan atau tovus. Nah, gout, nyebutnya orang gout arthritis. Ya, kalau kita menyaksikan, ya toh, kalau kita lihat di sekitar kita, kalau misal ada itu biasanya ada, ya toh, benjolan di tangan, di sini, di jari-jari, di sendi jari, sudah menumpuk seperti itu. Nah, kalau sudah menumpuk malah sebenarnya nggak sakit. Kalau sudah jadi topus malah nggak sakit. Kadang sampai ada orang tua itu begini, wis diben ke wae, pasrah, nanti udah sembuh. Tapi benjol, wah jadi benjol sembuh, nggak usah pakai ake ya, apa-apaan itu. Ini ake alami gitu. Itu iya kalau di sini pas seperti ake. Ya kalau di sini, ya, apalagi mas, kebanyakan. Tapi kalau sudah gout seperti ini, itu udah usianya sudah nganu di atas 45 gitu. Tapi kalau yang di kuping, ya, saya pernah di muda bisa kena. Itu. Nah, kemarin saya belum kenal NASA ya, belum kenal NASA. Ada di sini, saya pencet ini kok kayak begini. Itu 2 kali. Kemudian saya pakai obat yang di puskesmas, pakai alupurinol. Itu. Saya belum tahu. Tapi saya janji, saya berjanji begini. Karena basic saya juga gizi, nutrition itu satu-satunya petugas kesehatan yang dia bertentangan dengan obat gizi. Coba, siapapun dia ahli gizi, bertentangan dia dengan obat. Karena dia mempelajari apa? Makanan. Dia menyembuhkan penyakit dari makanan. Nah, dulu saya berjanji begini, ketika saya sudah pakai allopurinol sembuh, saya tidak membatasi makanan-makanan itu. Dah, itu aja. Nah, mari kita lihat. Nah, ketika di jari, itu kalau dipersepsikan seperti ini.
Beda ya. Ini dengan ini. Berbeda kan, Pak? Berbeda nggak? Nah, dia kalau ngenai sendi, ngenai sini saja, sendi di pergelangan tangan, gitu, di jari, itu bukan hanya ganjel saja, ngerusak juga. Ngerusak di sini, ngerusak dia. Dan kemarin saya tadi malam membuat slide ini, ingat kemarin kan sempat pasien saya bawa batunya, coba kemarin kalau saya foto gitu. Tapi benar-benar saya pernah melihat batunya itu nggak apa, permukaannya itu nggak halus, tapi kayak ada jarum-jarumnya itu. Nah, itu batu asam urat, biasanya ngenai ginjal, gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini kalau sampai seperti ini, kemudian ada yang seperti ini. Kalau ngenai di mata kaki dan di sini. Terus kemudian ada pasien, misalkan konsumen kenal distributor, terus ini obatnya apa Pak? Gitu kan. Kalau yang seperti ini diangkat dulu, udah tidak bisa, udah kristal gitu loh. Diangkat dulu, baru dikasih lecithin, ya, natural jelly, natrium chlorophylline untuk penyembuhan. Karena sudah diangkat batunya, perlu hanya penyembuhan saja dulu. Nah, habis itu baru dikasih lecithin, huang-ti, sama ekstrak selim untuk pengurangan penumpukan lagi. Biasanya seperti itu ada bibit-bibit di dalam, memang ada bibit-bibitnya lagi gitu loh, yang menyuplai lagi. Nah, itu bisa dibuang pakai ekstrak selim, sama ditambah lecithin, natural jelly. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui ya, gitu? Setelah konsumen, misal konsumen panjenengan semua tahu gejala seperti ini, bagaimana kita bisa mengetahui itu, gitu? Kan penasaran, gitu? Ada yang nggak sadar. Nah, kita bisa cek di laboratorium, kita bisa cek pakai di klinik-klinik terdekat. Gejala pertama misalkan ya, setelah sembuh, ya, rasa nyerinya sembuh, cek saja. Sebelum nanti banyak. Tapi yang banyak pengalaman yang ada itu susah suruh mengecekkan diri dengan alasan nanti takut kalau sudah tahu. Begitu. Ada yang seperti itu? Atau makan banyak ya Pak? Jadi kan lebih baik kita mengetahui dari awal saja. Dari nanti sudah kelamaan, sudah nyerinya timbul makin banyak, kemudian dikatakan sama pihak medisnya bahwa asam uratnya terlalu tinggi, lemes, nggak semangat. Di awal saja kita tahu, kemudian kita perbaiki. Nah, ini beberapa pengecekan, tetapi memang di beberapa pengecekan di laboratorium rada berbeda-beda. Biasanya cek, tapi perbedaan itu tidak jauh selisihnya. Misalkan cek di puskesmas samping rumah misalkan, itu hasilnya di atas 7 misalnya 8, terus dicek di sebelah bisa 7, gitu. Itu sebenarnya tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada selisih 0,5, hanya 1 digit ya, 0,1 berapa kayak gitu. Ya. Nah, ini ambang batasnya. Ya. Bisa di-copy? Oke. Nah, apa sih penyebabnya yang menjadikan asam urat itu timbul tadi dengan gejala-gejala yang seperti itu? Apa sih penyebabnya, gitu kan? Tak lain adalah ada 2 penyebab. Yang pertama dari pola
pola hidup kita sendiri, dari pola makan, kemudian psikologi sendiri, ya toh, kemudian kurang minum, ya. Jadi banyak juga yang tidak sadar bahwa dirinya itu minum dalam sehari tidak ada yang 8 gelas per hari, gelas belimbing maksudnya. Dan itu karena banyak merasa tidak bermasalah, ya toh, sudah cukup, saya sudah hausnya sudah cukup gitu. Nah, itu banyak yang seperti itu. Tapi kalau kita mau berubah, ya toh, tapi biasanya orang Indonesia kalau tidak terkena gejala nggak sadar, baru kena gejala sudah disarankan besok diterapkan di rumah, baru seperti itu. Tapi kalau enggak, tidak bakalan seperti itu. Rata-rata, ya rata-rata mentok-mentoknya 6 gelas, paling banter 7 gelas, gitu. Terkecuali kalau suka olahraga, itu biasanya lebih dari 8 gelas. Tapi sebenarnya malah seharusnya kalau olahraga, ya toh, atlet itu di atas 10, karena dia menggunakan energinya terlalu sering. Sel-sel tubuhnya terlalu terkuras, energinya terlalu terkuras, itu biasanya malah lebih untuk membutuhkan cairan, untuk mengembalikan kebugaran, ya toh. Orang normal pekerja biasa kayak kita misalkan, itu sebenarnya 8 gelas. Itu bisa dipahami? Oke. Nah, penyebab kedua yaitu dari dalam. Kalau penyebab kedua itu dari dalam berupa apa? Ginjal. Gitu? Yang saya sampaikan tadi ginjal. Itu yang pertama ginjal, kedua usia. Usia memang mempengaruhi gitu loh. Kalau ginjal, ya, ginjalnya bermasalah, misalkan, itu tanpa panjenengan maem, ya, tanpa bapak ibu semuanya itu sering makan yang tadi sumber purin, itu dia akan tinggi, akan asam urat juga. Nah, saringannya sudah rusak, ya, atau ada masalah, itu saringannya. Ketika saringannya sudah ada masalah, diperbaiki dulu. Sarannya begitu. Kalau ada yang seperti itu, tidak sudah menghindari makan makanan sumber asam urat tapi masih tinggi, ya toh? Itu karena ginjalnya, kasih kordimun. Ya Pak, kasih kordimun sama lecitin, sama propolis. Nah, nanti propolisnya buat tenaga. Karena propolis di situ juga dibebaskan dari wax atau zat lilin yang bermasalah dengan ginjal. Itu lebih bagus, ya, kordimun biasanya. Nah, kemudian usia yang terjadi, ya, pada penderita asam urat itu di atas usia 40, itu kalau perempuan rata-rata. Tapi kalau laki-laki 30. Kenapa? Di usia di atas 40 bagi seorang perempuan itu yang menstruasi sudah berhenti, kan? Iya kan? Sudah berhenti. Nah, itulah salah satu penyebab karena asam uratnya tinggi. Gitu. Jadi hormon estrogen pada wanita, ya, hormon estrogen untuk menstruasi dan yang lain, turunnya hormon estrogen dalam tubuh itu diikuti dengan, ya, diikuti dengan kualitas tulang yang turun sama asam urat naik. Makanya kejadiannya di atas 40 tahun kalau wanita rata-rata. Itu kalau tidak punya masalah ginjal. Tapi kalau punya masalah ginjal, mulai dari bayi cengar aja, itu banyak asam uratnya. Karena saringannya sudah nggak ada, namanya ginjal itu penyaring kan, Ibu, ya? Penyaring. Gitu. Kalau di atas usia 40 tahun, memang kepadatan tulang, terutama untuk yang perempuan, turun, hormon estrogennya turun, asam urat naik, ya, seperti itu. Terus apa solusinya? Kasih lecitin, ekstrak slim. Nah, bahkan kalau ekstrak slim juga di samping untuk namanya membuang yang namanya asam urat tadi, juga untuk membuang kolesterol jahat, gitu.
Apalagi untuk seorang wanita kan gampang numpuk lemaknya ya. Kalau untuk laki-laki 30 biasanya sudah nyerang. Ya. Bisa dipahami? Nah, mari kita lihat. Nah, seperti ini. Udah biasa ya lihat seperti ini kalau di angkringan tuh. Udah biasa. Apalagi dibakar lagi Pak, dikasih kecap, enak memang. Serius. Saya sering seperti itu. Bahkan sampai tempe mendoan aja dibakar lagi kasih kecap gitu. Nah, jeroan ini ya hati dan yang lain ini yang paling tinggi asam uratnya sebenarnya apa? Usus. Dia paling tinggi. Di antara hati, rempelok, usus. Asam uratnya. Iya sama aja. Usus ayam. Musuh sapi, musuh ayam, jeroan itu ya itu. Yang tidak apa ya kita sadari bahwasanya di negara-negara misalkan kayak Cina, ya kan? Cina sama Hongkong ya, apa Pak dibuang, ya kan? Namanya jeroan itu dikasih anjingnya. Kalau kita mania, jadi diangkat jeroannya atau dimakan jeroannya, ya kan? Eman Pak, eman atau enak? Dua-duanya Pak ya, dua-duanya. Kenapa enak? Memang enak kalau hati rempelo enak. Kenapa? Dia itu banyak lemaknya, banyak asam uratnya, itu enak memang. Nah, enak belum tentu sehat. Mengenakkan Pak ya, iya. Enak belum tentu mengenakkan, malah menggak enakan, gitu. Bisa dikopi, oke? Nah, nih minum yang diperhatikan. Tetapi jangan yang di bawah ya. Boleh yang di bawah tapi tidak terlalu sering. Gitu. Kalau panjenengan pengen banyak minum ya usahakan air putih. Ya sesekali yang berasa nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau sering seperti ini, dan saya mengalami sendiri di desa saya sendiri, ya. Ini bapak saya karena penjual, maksudnya punya toko. Itu ada pekerja kuli bangunan sama pengambil batang kayu di hutan. Itu kalau malam, gitu, kalau malam ngajak ngobrol bapak saya dan sambil beli yang namanya Hemaviton extra jos gitu. Efek pertama ya, orang ketika minum itu memang besok seger lagi. Maksudnya energi kembali dengan cepat gitu. Itu kalau di sanggar-sanggar olahraga biasanya ya itulah yang namanya doping gitu. Nah, beliau itu sampai saya menyadari itu sebenarnya udah bertahun-tahun beli seperti itu gitu loh. Beli seperti itu bertahun-tahun. Dulu saya belum tahu yang namanya gizi, masih kecil. Nah, gagal ginjal kemarin bukan kemarin ini, tetapi sudah rada lama sebenarnya gagal ginjal. Cukup sampai 4 tahun lah, nggak ada 4 tahun gagal ginjal gitu. Diangkat ginjalnya gitu, kemudian badannya sudah lemes gitu, karena yang lain juga komplikasi. Akhirnya apa, sudah mau diganti ginjal baru, sudah tidak kuat untuk menyesuaikan dengan ginjal yang baru ini gitu loh. Gampang-gampang susah kalau orang itu. Ya. Jadi kalau memang minuman-minuman yang mengandung seperti ini ya dikurangi. Minum air putih saja. Nah, kalau asam urat, murni asam urat, perbanyak minum juga. Ya toh? Boleh dicampur dengan lecithin. Oke. Nah, kopi. Nah, kopi, teh, gitu. Ya, benar. Saya mau bedakan itu, Mas. Benar. Saya tadi nyebut huang tea kan gitu. Itu teh juga loh, Pak. Huang tea, gitu. Huang tea. Itu kandungan oksalatnya memang sudah dihilangkan. Kayak lecithin. Dari kacang-kacangan kan lecithin, tapi kan kandungan purinya sudah dihilangkan. Jadi aman untuk asam urat.
Huang tea juga kandungan apanya? Bukan taninnya. Kalau di permasalahan di ginjal itu bukan ke arah tanin, tapi ke oksalat. Kandungan oksalat itu nutrisi. Salah satu nutrisi yang bisa kalau kebanyakan menyebabkan batu ginjal. Kalau orang yang sudah kena ginjalnya, konsumsi teh yang biasa yang mengandung oksalat itu apalagi malah lebih rusak gitu. Huang tea tidak ada yang namanya oksalat. Tapi kalau yang belum diproses ya toh, belum ada keterangan bebas oksalatnya, itu yang perlu diwaspadai. Oke. Terus di sini kopi. Kopi juga berefek sedikit karena kafein. Ya. Panjenengan sering minum yang disebut sering minum kopi? Sini? Ginseng? Enggak, bukan yang di sini di sebelah. Yang kalau datang minum kopi. Pernah enggak memperhatikan ketika satu gelas, coba aja kalau enggak percaya, satu gelas buatlah kopi sesering mungkin, apa yang terjadi? Ada kan? Itu ketika saringan di ginjal keraknya banyak, apa yang terjadi? Ya, nyebabin masalah di ginjal. Ya, kopi boleh, ya toh, tapi jangan terlalu maniak. Kopi boleh, kayak ginseng kopi ya. Nah, itu kan diminimalisasi kok kafeinnya, tapi ditinggikan ginsengnya, ya toh? Ginsengnya yang diunggulkan di situ. Nah, beda dengan kopi yang harganya secangkir 250.000 itu baru kafeinnya memang ditinggikan. Karena sedap bagi yang favorit kopi. Tetapi kan kalau lebih baik harganya seperti itu. Ya, kenapa? Tidak sering beli. Ya kan mahal gitu kan. Sekalian aja di seperti ituin. Ya toh? Ya. Kalau sekali kan nggak sering beli. Kalau satu saset yang sekarang Bu ya, demi keuntungan biasanya kopi ya. Kopi ABC gitu kan. Beli 2 dapat 1, dapat 3. Penyakitnya yang satu itu. Nah, di sini ketika obesitas atau gemuk ya. Gemuk itu mempunyai resiko ke arah asam urat iya, tetapi dengan bagaimana prosesnya Pak? Kalau seseorang kelebihan banget berat badannya ya, dengan catatan biasanya kan gemuk berbeda-beda, ada yang gemuk otot, gitu, ototnya kencang, itu beda dengan yang dimaksud di sini obesitas adalah gemukan lemak. Itu lemak yang di dalam pembuluh darah, gitu, itu kan banyak. Seperti saya tadi menceritakan bagaimana di dalam selang ada asam uratnya banyak, gitu. Yang lain kan dikendap sama dia. Coba kalau dibayangkan lemaknya banyak, sama saja itu diendap sama dia. Gitu. Jadi kalau misalkan lemaknya banyak, asam uratnya normal, bisa ngendap. Karena menghambat pembuangan lewat urin. Itu lemak ketika pemrosesan. Nah, di sini ada lagi sebenarnya yang perlu kita ketahui, bahwasanya ketika obesitas atau gemuk, dia juga resiko besar terkenal yang namanya artritis, artritis, ya rematik, gitu, rematik. Kenapa? Kalau rematik di sini badan gemuk, ya, tulang penyangga ya, tulang itu kan keberatan. Kalau lama misalkan ya, kalau berusaha untuk diet nggak apa-apa, tapi kalau dalam jangka waktu lama makin gemuk sampai tua pun sampai gemuk, ya toh, tulang ibarat kata sini sama sini biasanya nyangga, misalnya sini nyangga lemak, kalau keberatan apa yang terjadi? Ibarat kata kayak meja lah atau kursi panjenengan duduki, ya toh, misal orang yang gemuk banget kan mentelung banget, ini kalau terus apa yang terjadi? Sendinya melese, kalau nggak gitu nyeri, minimal nyeri yang terjadi. Ya, itu yang namanya rematik. Nah, ada yang namanya asam urat, kemudian ada yang namanya rematik, gitu. Ada yang namanya GOT, ada yang orang awam menyebut pengapuran. Ya, pernah dengar pengapuran, gitu.
pengapuran itu ada dua, pengapuran sendi sama pengapuran tulang. Kalau pengapuran sendi, istilah medisnya itu osteoartritis. Osteoartritis. Kalau pengapuran tulang, osteoporosis. Nah, itu dibedakan. Kalau osteoartritis yang di sendi itu diakibatkan karena banyaknya olahraga atau aktivitas terlalu berat, bukan terlalu berat tetapi terlalu sering, over gitu ya, 24 jam olahraga terus gitu. Misalkan mania olahraga tiap hari olahraga, sebenarnya nggak bagus. Makanya normalitas olahraga itu 4 atau 3 kali seminggu. Ada istirahat, ya toh. Badan kita juga perlu istirahat, ya. Nah, itu bisa kalau kita terlalu over ya olahraga, kemudian beban badan terlalu berat atau obesitas, gitu kan? Ya, itu bisa nyebabin yang namanya osteoartritis. Gitu. Biasanya kan kalau gemuk ke ahli gizi, Pak saya pengen diet, gitu kan? Diet yang ditangkap pokoknya olahraga, ya toh, makanya dibatasi. Saya ada pasien-pasien kayak gitu, masih muda, semester 3 dulu, pembasket dia, main basket. Itu yang ditangkap apa? Setelah saya sebulan kemudian, dia sudah olahraga, yang ditangkap olahraganya. Berapa kalinya nggak ditangkap sama dia? Minumnya kurang, ya sudah, sendinya sakit. Jadi tiap hari olahraga dia, muter. Pengen apa? Ya karena mungkin pasangannya atau apa suruh diet. Diet itu juga diet, tetapi ada aturannya. Namanya ada aturannya. Olahraga juga ada berapa kalinya, ya? Bisa ditangkap? Oke. Nah, ini kegemukan, kemudian kurus juga menyebabkan. Jadi gemuk juga. Nah terus gimana Pak? Bingung kan? Gimana? Ya ideal, gitu loh. Ideal susah Pak. Bukan ke ideal, tapi orang itu kalau terlalu gemuk kan nggak enak juga dilihat. Kalau kurus banget sih, ya yang enak dilihat misalkan gitu kan. Standar-standar aja gitu kan. Di sini yang dimaksud kurus bukan kurus yang biasa-biasa ya. Kurus sampai gizi buruk, gitu. Di sini udah jelas tadi saya jelaskan kenapa bisa nyebabin ini. Kalau yang ini itu karena terjadi ketoasidosis. Ketoasidosis itu apa? Itu sebuah proses tubuh, ya toh? Biasanya kalau kita nggak makan, ya toh, telat makan, kadang-kadang malah sudah nggak ada rasa lapar toh. Nah, pernah Bu kayak gitu ya? Jadi, ya Pak, jadi ketika kita telat makan gitu kan, kadang-kadang itu malah udah nggak ada nafsu makan. Ya karena itu, malasnya. Sebenarnya itu apa yang terjadi? Jadi kebutuhan tadi yang lapar itu sudah lemak kita. Nah, lemak itu yang namanya prosesnya ketoasidosis. Nah, biasanya kentutnya lebih bau. Iya, lemak. Dia yang terjadi ketoasidosis ini lemaknya dipecah ke pembuluh darah sehingga apa? Mengakibatkan ini untuk keluar tidak bisa. Jadi dihambat sama dia terlalu banyak. Jadi lemak kan disimpan di misalnya di hati, kemudian diproses, diambil, dimasukkan ke pembuluh darah, gitu kan. Ikut jalan. Kalau dia terlalu banyak, gitu, ketoasidosisnya. Nanti yang terjadi apa? Ini yang nggak bisa keluar asam uratnya. Bisa ditangkap? Nah, alkohol atau soda juga penyebab. Alkohol atau soda itu dapat meningkatkan namanya asam laktat. Asam laktat itu lemak yang jahat di dalam tubuh. Nah, asam laktat itu nanti lemak yang jahat dalam tubuh akan mengakibatkan menghambat untuk pembuangan asam urat. Nah, dari kesemuanya ya, gejala-gejala yang seperti itu, kemudian penyebabnya sudah bisa ditangkap Pak? Sudah? Sudah. Kemudian apa solusinya kan gitu? Apa solusinya? Kurang jelas Pak tadi. Hanya disebutkan produk dan beberapa saja. Apa solusinya? Nah, kurang satu lagi sebenarnya, psikolog tadi yang saya sampaikan ya. Nah, ini kalau ginjal. Tadi saya sampaikan ketika ada asam urat, ya toh,
minumnya diperbanyak juga. Tetapi hati-hati ketika tahu panjenengan ginjalnya bermasalah, minumnya jangan banyak. Bisa komplikasi, misalkan kayak sudah konsumen ya tadi contohnya Pak ya, awal asam urat, kemudian ginjalnya kena, baru ke distributornya. Nah, itu nanti sarannya juga jangan banyak minum. Karena kalau banyak minum, penyaringannya sudah rusak, tertimbun akhirnya apa? Bengkak di mana-mana. Bengkak plus asam uratnya banyak, malah lebih parah. Jadi terus bagaimana Pak cara mengeluarkan ini? Perbanyak serat. Jadi pembuangannya ibarat kata kalau jalan di dalam tubuh itu kan ada 2 pembuangan. Kalau yang diproses di usus kemudian dibuang lewat feses, ya toh? Lewat tinja. Kalau yang di ginjal lewat urin. Nah, kalau minumnya banyak, minumnya dikurangi berarti yang lewat ginjal tidak banyak. Diperbanyak serat dari makanan atau di sini ada SBMN, gitu. Nah, itu pakai serat. Biasanya kalau ginjalnya kena biasanya ditambah lagi SBMN. Nah, serbuk beras merah natural. Nanti seratnya itu mengikat asam urat kemudian dimasukkan ke usus kemudian dibuangnya lewat feses. Ibarat kata jalan yang satu sudah rusak, lewat jalan satunya. Bisa ditangkap? Sip. Nah, ini kordimun mengatasi disfungsi ginjal, menormalkan fungsi ginjal. Ditambah lecitin untuk apa? Memperbaiki saraf-saraf yang di ginjal. Ya toh? Jaringan-jaringan yang rusak di ginjal diperbaiki. Nah. Oke, bisa dikopi? Sip. Ini usia di atas 40 tahun. Yang tadi saya sampaikan berhubungan dengan estrogen. Memang kalau perempuan. Ya toh? Nah. Apa sih solusinya, ya kan? Dari tadi, apa sih solusinya yang tepat, Pak? Gitu. Nah, ketika hanya asam urat saja, saya sampaikan ya, tidak bisa diulang lagi. Ketika asam urat saja, pakai ACI Plus. Ketika nyeri yang tadi, misalkan ada gejala pertama, tetangga ini, sarankan ACI Plus, lecitin, huang T. Nanti ACI Plus di sini kandungannya ada kandungan noni green tea ya. Kandungan noni itu dia apa? Menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri yang panas tadi. Orang pertama kali kan kepanasan, ya kan, nyeri. Ya minimal itu dulu terobati. Jadi bisa dicampur tapi kolaborasi langsung, maksudnya dikasih satu paket itu. Jadi nyerinya sudah ditangani sama ACI Plus, kemudian lecitinnya, ini radangnya omega 3. Jadi ada kandungannya omega 3-nya dari lecitin, itu bisa mengatasi yang radang, yang panas, yang warnanya merah. Warna merah itu kan radang. Ya. Radang atau inflamasi itu bisa diobati dengan ini. Omega 3. Kemudian huang T. Huang T di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyembuhkan secara keseluruhan asam urat sama gout artritis, sama rematik. Kemudian dia memperlancar aliran darah. Setelah asam uratnya gitu, terkurangi dengan lecitin juga sama ini, kemudian huang T kan memperlancar aliran darah. Barat kata mengencangkan, ya, menetralkan di situ supaya tidak terjadi penyumbatan. Nah, tapi ketika ginjalnya yang bermasalah, kordimun kasihkan sama lecitin. Nah, di sini kan ada ekstrak slim. Nah, di sini ekstrak slim itu fungsinya untuk apa? Peluru kencing sama keringat. Dia memperbanyak, gitu, memperbanyak keluarnya urin, memperbanyak untuk yang saya sampaikan tadi. Tetapi ketika ada masalah di ginjal, ini diganti pakai kordimun sama SBMN. Nah, kalau ini untuk banyak natural jelly, untuk tenaga yang pertama menurunkan kadar kolesterol, ya toh, menghambat pembentukan lemak, itu pakai natural jelly. Tapi kalau ginjalnya bermasalah, ganti lagi SBMN, kordimun, ya, propolis. Bisa ditangkap?
Oke. Tadi saya sedikit baru teringat ketika ginjal ya, ketika ginjalnya bermasalah, itu bagaimana kita tahu, Pak? Kalau asam urat tadi kan udah ada pengecekan kan begitu. Kalau ginjal biasanya ditandai dengan, kalau kita ngecek, Pak pengen ngecek ini sekalian ginjal, biasanya kreatinin. Kreatinin itu yang dicekkan. Kalau salah satu tanda ginjalnya bermasalah adalah kreatininnya tinggi. Oke, bisa ditangkap? Kreatininnya tinggi. Standarnya berapa, Pak? Biasanya sekitar 1,4 itu miligram, itu normal. Kalau di atas itu, nah, itu biasanya nanti kalau periksa sudah dijelaskan sendiri, ya, bisa ditangkap. Itu kalau kreatinin. Jadi salah satu indikator atau kita bisa tahu ginjal bermasalah di kreatinin. Oke? Nah, ketika seseorang sudah sembuh ya Pak ya, sudah dianjurkan seperti ini tadi, sudah sembuh, jangan lupa untuk pemeliharaan ke depan, gitu, supaya tidak timbul lagi, juga konsumsi yang tadi dari produk kesehatan dari NASA, lecithin itu nggak apa-apa. Kemudian sama Huangti, lecithin, natural chlorophyllin kalau sudah membaik, nggak apa-apa. Nah, tapi juga diikuti ya, diimbangi dengan namanya. Nah, ini di sini kadar tertinggi. Ini dihindari. Kalau ketika memang parah, dihindari dulu. Yang ini ya. Ya, dihindari. Ini sarden. Ini HP, ini tape. Nah. Dah bisa nganu tuh enggak ditanyakan tuh? Familiar. Oke? Mbak yang belakang familiar tuh? Ya, oke. Nah, ini yang dibatasi, boleh tapi seminggu 3 kali, jangan banyak-banyak. Nah, ada yang enggak ditanyakan? Hah? Iya. Apa yang ditanyakan lagi? Ada yang tanyakan enggak? Ya. Ini, Pak. Yang mana, Pak? Daun singkong. Asparagus, asparagus. Kacang tanah, kacang mente, Pak. Sama saja. Apa? Enggak. Seratnya tinggi salaknya itu malah. Seratnya tinggi. Tapi ada yang bilang salak begitu. Bagaimana itu ceritanya, Pak? Nah, bengkak gitu ya. Kalau sesuai dengan ilmiahnya, kandungan salak adalah serat sama pektin. Pektin itu adalah karbohidrat, ya, karbohidrat atau pati. Itu yang tinggi. Tapi kandungan purinya itu enggak. Kalau salak, gitu. Bisa ketika seperti itu, Pak ya. Bisa kondisi itu adalah tepat saja gitu loh. Misalkan mau kambuh yang keberapa gitu, pas maam salak disalahkan salaknya, gitu. Salak sudah salah. Tapi merasakan 2 kali seperti itu. Ya, ditarik aja salahnya, berarti nggak boleh. Tapi nggak sama isinya tuh, Bu. Saya takutnya bilang gitu isinya juga. Kulitnya juga. Wah, ya pasti itu menimbulkan seperti itu kalau isinya ditelan. Nah, ini Pak, tadi kacang-kacangan Pak ya. Nah, ini olahannya Pak. Santan. Nah, ini nih. Melinjo ini. Melinjo itu bukan kulitnya, bukan isinya, dia tinggi. Sama. Bukan daun-daunnya juga. Melinjo itu purinya memang lumayan, makanya saya sebenarnya rada mania keripiknya. Enak ya. Tapi kadang-kadang juga cloud ya Pak. Beneran cloud itu. Baru kemarin saya kan pulang, itu hanya pingin dibawain dari ibuku, itu cukup melinjo keripiknya itu. Nah, dan saya menyadari ketika panjenengan seperti itu, ya toh,
Aku kemarin saya sendiri makan seperti itu. Saya akalin gitu loh. Saya konsumsi lecithin. Iya, saya konsumsi lecithin sama bawang putih. Enggak masalah ya. Rasa-rasain. Jadi masuk, dibuang kan. Jadi enaknya di sini saja. Ya toh, enggak hanya sakitnya di sini tapi enaknya di sini saja. Ini bisa tangkap kan? Daun pepaya. Nah, oke. Nah, kalau ini kandungannya paling rendah, boleh dikonsumsi, tapi ya tidak tiap hari gitu kan, bosan pasti. Ya pokoknya tidak terlalu sering aja lah, gitu konsumsi ini. Ini kalau Lebaran ya, ini biasanya ya kebanyakan. Kalau mungkin yang muda-muda yang cantik-cantik, misalkan kalau Lebaran kan masih banyak tuh, semua rumah punya kan. Jadi di rumah kan numpuk. Ya. Biasanya kalau Lebaran, kalau yang muda masih bosan sudah. Ini nih bagi yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah tua. Mbak Yoeman kemarin belinya aja ya susah, dimakan diantem, dinteke, besok kesakitan. Ya, distributor NASA, alhamdulillah, wastagfirullahaladzim, nggak boleh. Alhamdulillahnya apa? Pasti nelpon Pak Lesitinnya Pak, Huang Ti Lesitin, ya kemarin aja lah gitu. Tapi ya nggak patut, alhamdulillah. Nah, ini saya buat menu. Ini boleh nanti misalkan ngopi atau bagaimana, ini boleh. Jadi diterapin di rumah seperti ini. Sudah, ini salah satu menunya gitu. Nasi atau roti, kemudian atau kentang pagi-pagi atau bubur boleh, telur satu kali nggak apa-apa, wortel ya. Ini buat sayurnya. Nah, tadi yang saya sampaikan, yang ini, yang merah ya Pak ya, ini diminum sebelum makan, ya. Jangan ngeyel terus lupa atau ngeyel setelah makan. Itu apa efeknya? Enggak begitu maksimal, tidak begitu optimal efek atau manfaat dari produk kesehatan ini. Ini dianjurkan sebelum, gitu, ya. Bisa ditangkap? Nah, di sini jelas ya ada nasi, kemudian di sini ikan bakar, saus kecap, gitu. Bukan ikan goreng Pak, iya, ikan bakar dulu, biar nggak banyak lemaknya. Kebanyakan ya Pak ya, kalau yang di pinggiran sebenarnya udah gorengan ya, baru dibakar lagi ya. Satu saja. Oke, Ibu Bapak semuanya, mungkin presentasi yang dari saya cukup sekian. Monggo kalau ada pertanyaan. Bapak sinten? Bapak Widayanto ya. Monggo Pak. Kenapa? Ya. Untuk biasanya kan menggunakan ekstrakus ya Pak ya? Enggak, bagaimana? Oke, bagus banget. Saya ulang Pak ya. Kalau yang dari NASA, apa sih yang bagus buat olahragawan untuk menambah stamina gitu ya? Natural jelly sama amino, asam amino. Itu memang keterangannya, bahkan panjenengan bisa ngeliat di brosurnya. Untuk olahragawan, natural jelly sama amino, asam amino, pemulihannya cepat. Gitu. Malam minum, pagi seger. Gitu. Tapi kalau untuk yang lain tambah ginsengnya. Gitu. Kalau untuk yang lain bukan atlet. Gitu. Kayaknya tadi bisik-bisik itu. Ditambah namanya herbastamin boleh. Ya. Ya. Gimana? Udah ya Pak ya? Asam amino sama natural jelly. Monggo. Ada yang mau ditanya lagi sama Mbak siapa?
Mbak Linung. Ya. Ningrum, monggo, Mbak Ningrum. Heeh. 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 Jadi setelah dioperasi timbul lagi. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang ketika sudah dioperasi dia diangkat kan, kristalnya itu diangkat atau rasa nyerinya hilang. Dia timbul karena memang di dalamnya masih ada bibitnya gitu loh. Masih produksi ya Pak ya, masih produksi terus. Makanya saya sampaikan tadi setelah dioperasi gunakan boleh natrium kloropilin, lesitin, kasih lesitin, natrium kloropilin sama huang T sudah. Itu. Kalau nyerinya masih, kalau sampai nyerinya masih lagi, kasih AC plus tadi untuk penghilang. Penghilang nyerinya dulu, kemudian sama lesitin, penghilang radangnya sama pembuangan. Huang T sama lesitinnya membuang asam uratnya. Ya. 46 ya, Pak, sekitar 46. Iya. Ya. Tapi untuk ginjalnya sendiri tidak ada misalnya. Nah, kalau tidak ada masalah bisa disertai dengan minum. Ya, minumnya ya maksudnya diperbanyak, tidak berkurang gitu. Tapi ada ya memang ketika minum banyak malah beser terus, gitu. Malah beser terus gitu kan. Bagaimana? Iya benar. Jadi asam urat juga memang efeknya ada rasa gatal-gatal. Jadi kayak ditusuk-tusuk jari itu. Jadi ada yang merasakannya tusuk-tusuk jari itu benar-benar kayak ditusuk jarum. Tetapi ada yang merasakannya hanya kayak dilitikin. Jadi gatal. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo Pak, dari Pak Martino. Monggo Pak. Oh iya. Ngilu. Semuanya mungkin presentasi kali ini dan diskusi kali ini saya akhiri cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti panjenengan bisa menerapkan dan berkah untuk para konsumen dan yang lain, berkah untuk panjenengan juga maksudnya. Kalau ada konsumen banyak, berkah bagi panjenengan. Mudah-mudahan bagi konsumen dan yang lain, bagi distributor semakin lancar dengan setelah adanya ini. Ketika ada asam urat dan bisa menanggapinya ketika ada teman atau tetangga yang terkena atau diri sendiri. Ya. Nah, kesehatan itu kualitas yang harus dijaga. Ya, Bu ya. Semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.